Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam ya, 1% lebih, ditutup di level 7199 dengan net foreign beli yang masih lumayan oke ya. Nah, uniknya hari ini adalah yang jadi pemberat di indeks itu saham goto teman-teman ya. Saham-saham blue chip yang biasanya gerakan indeks itu majority masih stabil. Kalaupun ada yang terkoreksi itu nggak sampai 1% ya. Nah, secara teknikal sendiri ya, IHSG itu emang udah selayaknya koreksi ya. Dia udah ada di resisten. Nah, kalaupun koreksi, menurut saya indeks peluang koreksinya cuma sampai 7140-an, habis itu rebound. Menurut saya pribadi ya. IHSG koreksi sendiri ya, itu udah kita antisipasi dari beberapa minggu yang lalu ya, dimana waktu itu saya sarankan untuk jangan agresif dulu untuk saat ini karena indeks sendiri sedang berada di resisten. Nah, kalau indeks koreksi sampai sini teman-teman ya, saham-saham yang masih bagus seperti komoditi itu teman-teman bisa entry ya. Kemudian big caps itu menurut saya sih kalau teman-teman mau cicil oke ya, tapi tipis-tipis spare cash lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi karena IHSG akan memasuki bulan Mei, di mana bulan Mei itu biasanya, nggak selalu sih, biasanya IHSG itu cenderung koreksi atau sideways ya. Jadi ya jangan agresif dulu lah untuk saat ini ya, saran saya pribadi. Tunggu IHSG stabil dulu, baru kita manfaatkan entry lagi di saham-saham yang bagus. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham yang pertama saya bahas hari ini adalah saham BRMS. BRMS ini sendiri ya, terakhir kali saya bahas di mana ya, di sini kalau nggak salah ya, waktu itu saya bilang saham saya kena tarik stop ya. Nah, waktu itu saya sarankan entry lagi BRMS di sini di sekitaran 220. Nah, oke, kita bahas teknikal ya. Secara teknikal BRMS ini masih oke ya, masih menarik. Dia sahamnya masih bergerak uptrend ya. Kalaupun IHSG lagi. Kalaupun BRMS koreksi sampai sini ya, sampai 210 itu masih oke karena menurut saya ya, menguji lagi channeling uptrendnya ini ya. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau koleksi BRMS, koleksi tipis-tipis di harga sekarang boleh ya, tapi kecil dulu karena market lagi jelek ya. Tunggu di sekitar 220 sampai 210 lah ya. Jebol 210 teman-teman bisa consider untuk exit di BRMS. So far BRMS menurut saya masih oke, trennya masih bagus. Di sini ada gap up gede karena BRMS kalau nggak salah di sini dia keluarin laporan keuangannya dan laporan keuangannya itu bagus teman-teman ya. Jadi so far sih BRMS menurut saya sih menarik ya, masih cukup layak buat teman-teman trading di saham BRMS ini. Kemudian ada Antam. Nah, Antam ini juga salah satu saham yang masih oke. Nah, katalis terbaru dari Antam ya, beberapa waktu yang lalu saya baca kalau Antam ini anak usahanya dapat kontrak EV ya, electric vehicle dengan salah satu perusahaan luar, saya lupa namanya ya. Nah, kalau teman-teman ingat, Antam ini pertama kali kita masukkan ke watchlist mingguan itu di sini ya, waktu dia break kapan handle kecilnya ini dengan volume yang meningkat. Nah, terus naik, habis itu pas turun-turun di sini, dimana semua orang pada panik, saya sarankan untuk entry entry Antam di 3 area ini. Dia mantul di area kedua. Saat ini buat teman-teman yang ikut udah floating profit. Nah, Antam ini so far menurut saya masih menarik ya. Hari ini dia hanya kepentok resisten ya. Di sini ada resisten sebelumnya ya, ketahan resisten dan itu koreksi tipis-tipis wajar ya. Support terdekat ada di sini
Dari ini kita bisa hapus dulu ya biar lebih jelas lah. Support terdekat untuk Antam ada di 2800-an. Ya, area sekarang boleh lah buat teman-teman beli sampai lastnya di sini lah. Di 2600, under 2600 teman-teman bisa consider untuk exit ya di Antam. So far menurut saya sih Antam masih oke ya, dimana saham nikel lainnya Inco itu udah lari kencang banget. So Antam ada potensi nyusul. Antam Tins itu ada potensi untuk nyusul. Cuma mungkin masih agak berat, saya nggak tahu apa ya. Biasanya ya Antam Tins Inco itu gerakannya itu paling tidak sejajar lah ya. Hari ini dua saham itu ketinggalan, sedangkan Inco itu udah naik kencang. Jadi menurut saya sih saat ini ya Antam Tins itu masih layak ya buat dikoleksi. Antam ini juga masih oke ya, cicil ya dari harga sekarang sampai 2600, under 2600, close under itu ya, teman-teman bisa consider untuk exit dulu di Antam. So far Antam juga view saya masih bagus, masih oke. Kemudian berikutnya ada GCCO. GCCO ini masih menarik teman-teman, masih oke ya buat teman-teman yang udah beli. Ini GCCO menurut saya masih layak untuk di hold. Saya sendiri masih hold saham ini setengah porsinya ya. Setengah porsinya udah saya TP di sini. Ya, di sini saya sempat kegocek ya. Oke, kalau kita time frame kecil ya. Di sini dia sempat naik, kemudian turun. Di sini saya sempat trailing stop ya. TS setengah porsi di sini, habis itu setengahnya saya mau biarin ya. Dan uniknya dia naik lagi. Kenapa saya TP ya? Karena menurut saya waktu di sini itu akan turun lebih jauh. Tapi ternyata enggak. But it's okay ya. Niat saya di sini kan cuma scalping ya, dapat setengah bagger udah cukup. Setengahnya lagi saya biarin, kenapa? Ya siapa tahu dapat bagger ya. So far sih GCCO ini masih oke. Dia dua candle terakhir koreksi dengan volume yang tipis ya. Jadi menurut saya pribadi GCCO masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Cuma mungkin dia akan konsolidasi dulu ya, konsolidasi dulu. Selama konsolidasinya dengan volume kecil itu masih oke buat GCCO. Support krusial itu ada di 194. Ya, under itu teman-teman bisa consider untuk trailing stop atau cut loss ya. So far kalau dilihat dari segi technical, dari segi trend, saham ini masih oke ya. Oke, itu untuk GCCO ya. Buat yang udah beli dari sini ya tinggal terserah kalian aja, mau TP oke, mau hold juga oke. Kalau mau ikut saya setengah-setengah boleh juga ya. Oke, GCCO so far masih oke. Kemudian yang menurut saya menarik itu Frame ya. Sektor telekomunikasi itu mulai menarik ya, dari dimana Frame ini udah kita bahas jauh-jauh hari ya. Nah, Frame itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di mana ya, di channel ini atau di sini ya, lupa saya pokoknya. Nah, Frame ini ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi ya. Nah, menariknya hari ini dia ikut koreksi ya, 2% lebih, dan itu menurut saya sesuatu yang menarik karena dia koreksi dua candle terakhir koleksinya dengan volume yang mengecil teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang tertarik untuk beli Frame di harga sekarang, menurut saya itu udah worth it ya untuk dicicil ya. Cicil sampai support inilah ya, 78 ya, ada potensi dia buat inverted head and shoulders, dimana shoulder kirinya itu ada di 78. Jadi teman-teman bisa, oke, ini kita bisa hapus dulu lah ya biar lebih jelas ya. Nah, oke, di sini ya teman-teman bisa cicil Frame sampai 78, dimana low dari shoulder kiri itu kan di 78. Jadi ada potensi dia ke sana ya, ada potensi, tapi nggak pasti dia akan ke sana. Mungkin saja dia di sini udah rebound ya. Jadi strateginya seperti apa ya, cicil tipis-tipis. Kalau dia sampai sini ya cicil lagi di sini ya.
Kalau dia nggak sampai sini, kemudian rebound, bisa teman-teman bisa consider untuk averaging up di atas lagi ya. So far, friend ini oke ya, udah ada volume-volume gede, kemudian dari sektor-sektor telco lain seperti Excel, Tebing, Indosat juga hari ini oke ya. Jadi friend ini kan juga telco ya. Jadi menurut saya sih ada potensi ya, ada potensi friend ini juga akan kena dampaknya ya. Nah, itu untuk friend menurut saya menarik ya, menarik untuk friend. Kemudian ada BCAP. Oke, BCAP ini ya, BCAP itu untuk saat ini terus terang saya kurang tertarik ya untuk BCAP. Pertama ya, ini naiknya udah kenceng ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia di sini jebol descending triangle ya, descending triangle jebol. Kemudian hari ini dia sempat nge-retest lagi ya neckline ini, habis itu koreksi. Nah, itu menurut saya menandakan kalau tekanan seller di BCAP ini masih cukup kuat. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini BCAP support krusialnya itu ada di 230. Jebol itu bisa consider untuk out ya. Karena kalau BCAP ini sampai close di bawah 230 itu ada potensi penurunan lanjutan. At least dia bisa sampai 200 atau maybe lebih ya untuk BCAP. Jadi untuk saat ini BCAP menurut saya kurang menarik ya. Nah, nanti kalau tiba-tiba di sini ada flow, ada volume gede, maka teman-teman bisa consider untuk entry ya. Tapi entry-nya itu untuk scalping ya. Untuk scalping. Nah, kalau seperti saham lainnya kita scalping tapi dikasih banker ya, syukuri ya. So far BCAP ini menurut saya dari segi teknikal itu udah mulai ada tanda-tanda akan melanjutkan penurunan ya. Mudah-mudahan saya salah teman-teman ya. Oke, untuk saham MNC sebenarnya saya tertarik untuk ini sih, BHIT ya. Saya udah watchlist tapi saya belum entry karena masih belum ada flow, masih belum ada volume di sini ya. Nah, BHIT ya, BHIT ini pernah saya bahas kalau nggak salah di channel ini ya. Kalau nggak salah di channel ini pernah saya bahas BHIT ini ada peluang ya, ada peluang dia bentuk cup and handle dengan support terdekat itu ada di 55 ya. Support terdekat ada di 55. Nah, kenapa saya lebih tertarik BHIT daripada BCAP? Pertama ya, BHIT ini kan udah turun cukup dalam, kemudian di sini dia udah konsolidasi cukup lama ya, dari Oktober 2021 dia udah konsolidasi, dan ini artinya pola-pola akumulasi teman-teman. Ini artinya pola-pola akumulasi. Nah, beberapa hari terakhir itu udah mulai ada volume gede di sini. Jadi menurut saya sih daripada BCAP ya, saya lebih tertarik untuk BHIT. Risk-nya untuk saat ini lebih kecil ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk BHIT, support terdekat ada di 55 ya. Jebol 55 teman-teman bisa consider untuk out ya. Cicil dari sekarang juga boleh sampai 55 ya. Jebol itu ya out dulu ya. Jebol itu out dulu, potensi kalau dia lewat dari 65 itu bisa ke sekitaran 70-an lah. Ya, jadi cukup menarik sih sebenarnya untuk BHIT. Atau teman-teman kalau mau nunggu volume oke ya, tunggu ada volume gede satu aja ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di situ ya. So far cukup oke sih sebenarnya. Masukkan ke watchlist dulu ya. Kalau ada volume gede teman-teman bisa consider untuk entry. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.